Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, datanglah Yesus di Nazaret tempat ia dibesarkan. Seperti biasa, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat, lalu ia duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya. Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah dia anak Yusuf? Yesus berkata, tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hei tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini di tempat asalmu ini segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Yesus berkata lagi, aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfa di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang disampaikan dalam bacaan pertama berkaitan dengan iman kepada Tuhan Yesus, bahwa siapapun yang meninggal dalam Kristus akan juga bangkit bersama dengan Kristus. Suatu gambaran tentang arah hidup manusia. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, dekat dengan Tuhan Yesus, akan memperoleh kebangkitan, memperoleh kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah yang disampaikan dalam
bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kita juga orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Kita juga mengharapkan kebangkitan itu. Tetapi kita bisa merefleksikan apa yang disampaikan dalam bacaan Injil. Tuhan Yesus datang ke tempat asalnya, ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan datang ke rumah ibadat dan menyampaikan setelah membacakan firman, pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu sewaktu kamu mendengarnya. Inilah arti dari kehadiran Tuhan Yesus. Karena apa? Dikatakan genaplah. Berarti ada nubuat-nubuat. Maka dikatakan ini adalah dari Yesaya. Nubuat-nubuat yang disampaikan ratusan tahun sebelum kehadiran Tuhan Yesus. Dan nubuat-nubuat itu dikatakan oleh Tuhan Yesus genaplah. Jadi Tuhan Yesus adalah penggenapan dari nubuat-nubuat itu. Nubuat-nubuat tentang kehadiran Mesias, tentang orang yang mengarah kepada kehidupan. Ketika itu didengarnya, orang-orang senang, orang Israel senang, orang Nazaret senang mendengarnya, sukacita. Tapi kemudian ada, bukankah dia ini anak Yusuf? Mulai dengan penolakan. Orang Nazaret menolak kehadiran Tuhan Yesus. Saudara-saudariku, kita pun orang yang sudah biasa dengan Tuhan, seperti orang Nazaret sudah biasa dengan Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus. Kita orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan, biasa dengan Tuhan, biasa mendengarkan. Tapi bisa jadi Yesus sang sabda itu kita tolak. Fisik kita terima, mulut kita menyebutkan, tapi ketika hidup kita dan dihadapkan pada masalah dengan orang, sang sabda berbicara kepada kita. Ketika kita begitu sulit mengampuni, sang sabda berbicara, ampunilah. 7 kali no, 7 kali 70 kali 7 sampai berkali-kali. Kasihilah. Ketika kita hidup tidak bisa mengasihi, ketika kita hidup tidak dalam kehidupan berkomunitas dengan baik, berarti kita menolak sang sabda, menolak Tuhan Yesus. Ketika kita tidak lagi bisa mengasihi pasangan hidup dalam rumah, kita tidak bisa lagi mengasihi anak, kita tidak bisa lagi mengampuni, kita menolak sang sabda, menolak Tuhan Yesus. Mari saudara-saudariku, kita orang-orang yang lemah, semoga melalui komuni kudus ini hidup kita semakin diperbaharui untuk boleh terus bisa semakin mencintai, semakin mengampuni. Dengan demikian kita menerima Tuhan Yesus, tidak hanya di mulut tapi dengan sepenuh hidup kita. Menerima Tuhan Yesus berarti juga kita mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan Yesus, bahkan untuk memperbaharui hidup kita, keseharian kita, di rumah, di tempat pekerjaan, dalam komunitas kita. Tuhan memberkati kita semua.